Ada salah seorang min auliyaillah, salah seorang syekh besar, namanya Imam Syakik Al-Balkhi. Imam Syakik Al-Balkhi, beliau termasuk syekh yang cukup ternama, syekh besar yang tinggal di Khurasan. Syakik Al-Balkhi pada masa mudanya dia seorang pedagang yang sangat sukses dan menjadi orang yang cukup kaya. Saking kayanya Syakik Al-Balkhi pada masa muda, dia kekayaannya sampai mempunyai 300 perkampungan. Dia termasuk orang yang memiliki etos kerja yang kuat. Urusan dunianya itu sangat tinggi. Syakik Al-Balkhi sampai memiliki itu, dan dia tatkala melakukan perniagaan kemana-mana. Nah, yang menjadi momentum kenapa terjadi sebuah proses peralihan dari at-tadbir ke at-tafwid, dari sebuah konsentrasi urusan dunia ke penyerahan total tadi, at-tafwid. Nah, pada saat di Turki, Syakik Al-Balkhi pada saat di Turki, dia masuk ke sebuah rumah ibadah yang penuh dengan berhala di Turki. Ngobrol, akhirnya Syakik Al-Balkhi menyampaikan ke pengurus rumah berhala tersebut, ini adalah pekerjaan batin, ini tidak benar. Dari sekian patung-patung ini, patung-patung berhala ini, ada zat yang maha menciptakan, zat yang maha memberi rezeki. Patung ini tidak ada artinya sama sekali. Ini pernyataan Syakik Al-Balkhi tatkala dia masih menjadi saudagar kaya ke pengurus rumah berhala. Dijawab oleh pelayan yang menjaga rumah berhala tadi, Tuan itu hanya kata-kata saja, tapi tidak sesuai dengan perbuatan. Apa yang dikatakan oleh Tuan sangat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuan. Loh, apa maksud dari omonganmu? Syakik bertanya kepada pelayan tadi, apa yang dimaksud dari omonganmu? Iya, kata Tuhan, ada zat yang maha pencipta, zat yang maha memberi rezeki, zat yang maha kaya. Tetapi kok Tuhan berasal dari Khurasan, jauh-jauh datang ke sini, kerja keras berdagang ke sini. Kok seperti tidak percaya sama Tuhan? Kok Tuhan sendiri kok bersusah payah seperti ini? Apa maknanya keberadaan Tuhan-Tuhan? Hal ini direnungkan oleh Syakik Al-Balkhi. Benar, oke ya. Omongan si pelayan itu, kok saya jauh-jauh datang dari Khurasan sampai ke Turki, kerja keras, seperti tidak percaya kepada Tuhan. Disinilah terjadi sebuah proses pergulatan yang namanya hati. Proses pergulatan yang namanya hati. Benar kalau begitu, saya ini kok seperti tidak yakin. At-tadbir. Akhirnya semua kekayaan tersebut dibagikan. Cucunya sampai mengatakan saking tidak punyanya karena semua dibagikan, pada saat meninggal Syakik Al-Balkhi ini satu helai kain kafan pun tidak punya. Akhirnya berubahlah pola kehidupan Syakik dari sebuah pola hidup yang sangat bergemir, yang sangat bergelimangan, sangat mewah, sangat duniawi, ke dunia zuhud. Beralih ke dunia zuhud. Salah satu indikator orang yang beralih ke dunia zuhud biasanya dari sisi lahir yang dia pakai adalah kain suf, wol. Wol untuk kalangan sufi itu baju yang termurah.
bulu baju orang miskin dan makan cukup dengan gandum. Inilah yang dilakukan oleh Syakik Al-Balkhi. Akhirnya dia datang ke berbagai tempat, dia sampai hafal Quran, dia hafal beberapa hadis, dan keistimewaan dia sangat hobi berjihad. Sangat hobi berjihad karena cita-citanya dia ingin menjadi syahid. Tatkala melakukan sebuah perjalanan, dia ketemu dengan seorang yang alim yang bernama Abdul Aziz bin Rawat. Dia bertemu dengan Abdul Aziz bin Rawat. Kata Abdul Aziz bin Rawat, orang yang zuhud itu bukan hanya penampilan. Kamu masih tetap berdagang, kamu hanya bajunya saja. Oh iya, kenapa? Coba sekarang ceritakan kepadaku. Ya, aku masih punya 300.000 dirham. Ini hasil usahaku dalam bentuk rentenir. Jadi dia masih melakukan renten. Syakik Al-Balkhi, aku masih mau rentenir. Nah itu, kamu hanya zuhud, hanya artificial. Kamu zuhud hanya semu, kamu zuhud hanya maya. Belum sampai ke nilai, belum sampai ke substansi. Kamu hanya kulitnya, tetapi isinya belum. Dari sanalah menjadi titik balik dia betul-betul zuhud. Oleh karena itu, proses ini dari tadbir ke tafwid, penyerahan total. Akhirnya uang diserahkan, kemudian beliau belajar ke imam besar, termasuk berteman akhirnya dengan Syekh Ibrahim bin Adham. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham, dia mulai hidup dengan zuhud, kesana kemari. Setiap perang dia ikuti, setiap perang dia ikuti. Suatu ketika bertemu dengan salah seorang tentara di peperangan. Bagaimana kamu melihat musuh-musuhmu yang bergelimpangan? Dijawab oleh Syakik, bagaikan seorang pengantin. Aku tatkala terjun ke peperangan, aku mencoba menempatkan diri seperti seorang istri. Seorang istri pada saat pernikahan menyerahkan secara total. Mau kesuciannya, mau apa, terserah suami. Itulah posisiku tatkala aku berperang. Oleh karena itu, beliau meninggal di perang Kulan namanya. Satu peperangan tentara Islam tatkala menyerbu daerah-daerah Mesir di sekitar Furat atau dekat sungai Efrat. Beliau meninggal dalam keadaan syahid.